Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kumalasari, kelas 11 IPS 2, absen 21. Di sini saya akan membacakan bab 5, Tirani Matahari Terbit, subbab B, Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang. Pertama, organisasi bersifat sosial kemasyarakatan. A. Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini dinamakan tiga semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang atau Sedenbu telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Kasutan Pamuncak dan Muhammad Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu dimulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan 3A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Subseksi Islam dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942, Gerakan 3A dinyatakan gagal. Mengapa Gerakan 3A ini dinyatakan gagal oleh Jepang? Kira-kira apa alasannya? B. Pusat Tenaga Rakyat Putra. Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang, kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda. Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukodarjo Widyopranoto. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu. Dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Hal ini terjadi karena sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Seperti telah disinggung di depan, Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah putih dan yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru serta mengganti lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Jepang mulai membiasakan mengganti kata-kata banjai atau selamat datang dengan bakero atau bodoh. Masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang atau saudara tua, tidak seperti yang mereka janjikan. Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai menonjolkan Jepang. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat. Oleh karena itu, Jepang harus segera memulihkan keadaan. Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka antara lain Soekarno dan Muhammad Hatta. Karena Soekarno masih ditahan di Padang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka segera dibebaskan oleh Jepang. Pada tanggal 9 Juli 1942, Soekarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Muhammad Hatta. Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk penggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Masyur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Dibentuk tanggal 16 April 1943, mereka kemudian disebut sebagai 4 serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Soekarno. 7 putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Menurut struktur organisasinya, putra memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai 4 serangkai. Kemudian pimpinan daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerah, yakni 3 Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa penasehat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah Sumiyoshi, Ge Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama.
Pada awal berdirinya Putra cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada, misalnya dari Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos Telegraf Telepon dan Radio, serta pengurus besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfah Santoso. Dari kalangan pemuda terdapat sambutan dari organisasi Barisan Benteng, dari kelompok pelajar terhadap sambutan dari organisasi Badan Perantaran Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Mereka semua bergabung ke dalam Putra. Putra pun berkembang dan bertambah kuat, sekalipun di tingkat daerah tidak berkembang baik, namun Putra telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putra semakin meluas. Perkembangan Putra akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena itu, Putra telah dimanfaatkan oleh pimpinan-pimpinan nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan. Tidak digunakan sebagai upaya penggerakan massa untuk membantu Jepang. Ternyata sikap dan tindakan para pimpinan nasionalis ini dicium juga oleh penguasa Jepang. Maka pada tahun 1944, Putra dinyatakan bubar oleh Jepang. Melalui badan propaganda Jepang ini, bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia, sekaligus pula membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat. C. Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau Masyumi. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman penduduk Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturahim, menjadi wadah tempat berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat dan tentu saja bersinggung dengan perjuangan. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dengan demikian, pada masa penduduk Jepang, MIAI berkembang baik. Kantor pusatnya semula di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. 3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih menitik beratkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus, program-program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut. 1. Pembangunan Masjid Agung di Jakarta. 2. Mendirikan universitas. Dan 3. Membentuk Baitul Mal. Dari ketiga program ini yang mendapat lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga. Coba perhatikan mengapa Jepang tidak memberi restu MIAI membangun Masjid Agung dan universitas. MIAI terus mengembang diri ke tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. MIAI menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkat kebijakan Jepang yang semata-mata untuk menenangkan Perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut Suara MIAI. Keberhasilan program Baitul Mal semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi kontribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang, sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan sebagai penggantinya Jepang membentuk Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat
menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus, Hadikusumo, dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama, dengan kata lain para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. Masyumi cepat berkembang di setiap karesidenan ada cabang Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi antara lain Mohd Nasir, Harsono Cokro Aminoto, dan Prawoto Mangun Sasmito. Perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat sehingga menantang keras dengan adanya Romusa. Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai pemerak Romusa. Dengan demikian, Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara seikeri atau sikap menghormati Tenno Heika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo. Ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan seikeri, yakni Abdul Karim Amrullah atau Ayah Hamka. Akhirnya muncul ketegangan dalam acara itu. Namun setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa seikeri bertentangan dengan Islam sebab sikapnya seperti orang Islam ruku waktu sholat. Menurut orang Islam, ruku hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orang-orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan seikeri. D. Jawa Hokokai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumaikichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal. 1. Mengorbankan diri. 2. Mempertebal persaudaraan. Dan 3. Melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putra. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan, sedangkan penasihatnya adalah Ir Soekarno dan Hasyim Asy'ari. Di tingkat daerah Shu atau Su dipimpin oleh Shucokan atau Sucokan, dan seterusnya sampai daerah Ku atau desa oleh Kuco atau kepala desa atau lurah. Bahkan sampai Gumi di bawah pimpinan Gumicho. Dengan demikian, Jawa Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, dukuh, bahkan sampai tingkat rukun tetangga atau Gumi atau Tonari Gumi. Tonari Gumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga. Para kepala desa dan kepala dukuh serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut. 1. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. 2. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan dan memperkokoh pembelaan tanah air. Jawa Hokokai adalah organisasi yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesinya, misalnya Kyoiku Hokokai kebaktian para pendidik guru-guru dan isi Hokokai wadah kebaktian para dokter. Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewanya seperti Fujinkai organisasi wanita dan Keimin Bunka
Shidosho, pusat kebudayaan. Di dalam membantu menenangkan perang, Jawa Hokokai telah berusaha antara lain dengan pengerahan tenaga dan memobilisasi potensi sosial ekonomi, misalnya dengan penarikan hasil bumi sesuai dengan target yang ditentukan. Organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapat wadah. Penguasa di luar Jawa seperti Sumatera berpendapat bahwa di Sumatera terdapat banyak luar Jawa seperti Sumatera berpendapat Jawa, suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat. Kalau ada, hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai dengan diinginkannya. 2. Organisasi semi-militer. Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, Jepang berusaha mengembangkan organisasi militer. Namun untuk memperkuat pemerintahannya, Jepang juga mengembangkan organisasi-organisasi semi-militer dan pengerahan para pemuda yang kuat fisiknya. A. Pengerahan tenaga pemuda. Kelompok pemuda memegang peranan penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi yang tinggal di daerah perdesaan belum berpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat, dan pemberani. Oleh karena itu, perlu dikerahkan untuk membantu memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi perang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka para pemuda dijadikan sasaran utama bagi propaganda Jepang. Dengan gerakan 3A serta semboyan Jepang Indonesia sama saja. Jepang saudara tua. Tampaknya cukup menarik bagi kalangan pemuda. Pernyataan Jepang tentang persamaan dinilai sebagai suatu perubahan baru dari keadaan di masa Belanda yang begitu diskriminatif. Sebelum secara resmi Jepang membentuk organisasi-organisasi semi-militer, Jepang telah melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang tinggi atau senshin, dan berjiwa kesatriaan atau bushido yang tinggi. Sesuai dengan sifat pemuda yang energik, maka yang ditekankan kepada para pemuda adalah senshin, semangat, dan bushido, jiwa satria. Selain itu juga dikembangkan jiwa disiplin dan menghilangkan rasa rendah diri. Salah satu cara untuk memahamkan nilai-nilai tersebut kepada kaum muda adalah dengan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Pendidikan umum seperti sekolah rakyat atau sekolah dasar dan sekolah menengah. Sedangkan pendidikan khusus adalah latihan-latihan yang diadakan oleh Jepang. Latihan-latihan yang diadakan oleh Jepang antara lain BPAR atau Barisan Pemuda Asia Raya. Wadah ini digunakan untuk menanamkan semangat Jepang. BPAR diadakan dari tingkat pusat di Jakarta, kemudian di daerah-daerah dibentuk komite penginsafan pemuda yang anggota-anggotanya terdiri atas unsur kepanduan. Bentuk komite seperti ini sifatnya lokal dan disesuaikan dengan situasi daerah masing-masing. Barisan Pemuda Asia Raya di tingkat pusat diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Sebenarnya BPAR bagian dari gerakan 3A. Program latihan di BPAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah peserta tidak dibatasi. Semua pemuda boleh masuk mengikuti latihan. Di dalam latihan-latihan tersebut ditekankan pentingnya semangat dan keyakinan mengingat mereka akan menjadi pimpinan para pemuda. Selain BPAR, Jepang juga membentuk wadah latihan yang disebut San-a Seinen Kutenso di bawah gerakan 3A yang diprakarsai oleh Haji Shimuju dan Wakabayashi. Di dalam San-a Seinan Kutenso, latihan diadakan selama 1,5 bulan. Latihan-latihannya bersifat khusus, yakni ditujukan kepada para pemuda yang sudah pernah aktif di dalam organisasi. Misalnya kepanduan. Di samping latihan-latihan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan semangat, pemuda juga diajari mengenai pengetahuan praktis seperti masak, merawat rumah, serta berkebun. Selain itu, pemuda juga diajari bahasa Jepang. Pada tahap pertama pelatihan telah dilatih sebanyak 250 orang. Meskipun telah dibentuk San-a Seinen Kutenso, perkumpulan kepanduan juga masih diadakan, misalnya Perkemahan Kepanduan Indonesia atau Perkindo yang diadakan di Jakarta. Gerakan kepanduan merupakan wadah yang cukup baik untuk membina kader yang penuh semangat dan disiplin. Perkumpulan ini pernah dikunjungi oleh Gun Seikan dan tokoh 4 serangkai dari putra. B. Organisasi Seinendan. Seinendan atau Korps
Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya anggota Sainendan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya Sainendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya, perlu diadakannya pengerahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Sainendan. Dalam hal ini, Sainendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. Pengkoordinasian gerakan kegiatan Sainendan ini diserahkan kepada pengusaha setempat, misalnya di daerah tingkat Shu, ketuanya Shuchokan sendiri. Begitu juga di daerah Ken, ketuanya Kencho sendiri, dan seterusnya. Untuk memperbanyak jumlah Sainendan, Jepang juga menggerakkan Sainendan bagian putri yang disebut Joshi Sainendan. Sampai pada masa akhir pendudukan Jepang, jumlah Sainendan itu mencapai sekitar 500 pemuda. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Sainendan antara lain Sukarni dan Latif Hendraningrat. C. Keibodan. Organisasi Keibodan Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk ke Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berpelakuan baik. Apabila dilihat dari usianya, para anggota Keibodan sudah lebih matang dan siap untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Pembentuk Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Untuk itu, anggota Keibodan juga dilatih kemiliteran. Pembina Keibodan adalah Departemen Kepolisian atau Keimubu, dan di daerah Shu dibina oleh bagian kepolisian Keisatsubu. Di kalangan orang-orang Cina juga dibentuk Keibodan yang dinamakan Kagyo Keibotai. Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan Keibodan, maka Jepang mengadakan program latihan khusus untuk para kader. Latihan khusus tersebut diselenggarakan di sekolah kepolisian di Sukabumi. Jangka waktu latihan tersebut selama 1 bulan. Mereka dibina secara khusus dan diawasi secara langsung oleh para polisi Jepang. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh kaum nasionalis. Organisasi Sainendan dan Keibodan dibentuk di daerah-daerah seluruh Indonesia, meskipun namanya berbeda-beda. Misalnya di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konan Kokokudan. Jumlah anggota Sainendan diperkirakan mencapai 2 juta orang dan Keibodan mencapai sekitar 1 juta anggota. Selain Sainendan dan Keibodan, pada bulan Agustus 1943 juga dibentuk Fujikai atau Perkumpulan Wanita. Anggotanya minimal harus berusia 15 tahun. Fujinkai bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus ketika di situasi perang semakin memanas. Fujinkai ini juga diberi latihan militer sederhana. Bahkan pada tahun 1944 disebut pasukan Srikandi. Organisasi sejenis juga dibentuk untuk usia murid SD yang disebut Seinentai, barisan murid sekolah dasar. Kemudian dibentuk Gakokai, barisan murid sekolah lanjutan. D. Barisan pelopor. Pada pertengahan tahun 1944 diadakan rapat Chosangi-in, Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan keisyafan dan kesadaran yang terdalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah airnya dalam serangan musuh. Sebagai wujud konkret dan kesimpulan rapat itu, maka pada tanggal 1 November 1944 Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Barisan Pelopor. Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Organisasi semi-militer Barisan Pelopor ini tergolong unik karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis, yakni Ir Soekarno, yang dibantu oleh R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Buntaran Martosmojo. Organisasi Barisan Pelopor berkembang di daerah perkotaan. Organisasi ini mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda meskipun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti senapan kayu dan bambu lancing. Di samping itu, mereka juga dilatih bagaimana menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Keanggotaan dari Barisan Pelopor ini mencakup seluruh pemuda, baik yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak mempunyai pendidikan sama sekali. Keanggotaan yang berheterogen ini justru diharapkan menimbulkan semangat solidaritas yang tinggi sehingga timbul ikatan emosionalis dan semangat kebangsaan tinggi.
Barisan pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokkaido. Anggotanya mencapai 60.000 orang. Di dalam barisan pelopor ini dibentuk barisan pelopor istimewa. Di anggotanya dipilih dari asrama-asrama pemuda yang terkenal. Anggota barisan pelopor istimewa berjumlah 100 orang. Di antaranya adalah Supeno, DN Aidit, Johar Nur, dan Asmara Hadi. Ketua barisan pelopor istimewa adalah Sudiro. Barisan pelopor Indonesia istimewa berada di bawah kepemimpinan para nasionalis. Oleh karena itu, organisasi barisan pelopor ini berkembang pesat. Dengan adanya organisasi ini, semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia semakin menjadi berkobar. Hizbullah. Pada tanggal 7 September 1944 PM Jepang, Kaisar mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara keadaan di medan perang Jepang mengalami berbagai kelelahan. Jepang mulai merasakan berbagai kesulitan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang telah ada. Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 40.000 orang. Rencana Jepang untuk membentuk pasukan khusus Islam tersebut cepat tersebar di tengah masyarakat. Rencana ini segera mendapat sambutan positif dari tokoh-tokoh Masyumi sekalipun hasilnya berbeda. Begitu pula para pemuda Islam lainnya. Mereka menyambut dengan penuh antusias. Bagi Jepang, pasukan khusus Islam ini digunakan untuk membantu memenangkan perang, tetapi Masyumi pasukan itu digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, maka para pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri atas pemuda-pemuda Islam. Oleh karena itu, pada tanggal 15/1944 diri pasukan sukarelawan pemuda Islam dinamakan Hizbullah Tentara Allah, yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinan Teishishi. Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih diri jasmani maupun rohani dengan segenap niat, membantu tentara Dai Nippon, menjaga bahara udara dan memintai mata-mata musuh, menguatkan usaha untuk kepentingan perang. 2. Sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar tetap taat menjalankan agama dan membela agama dan umat Islam Indonesia. Untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan Hizbullah, maka dibentuk pengurus pusat Hizbullah. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Rohim. Anggota pengurusnya antara lain Prawoto Mangun Sasmito, Kiai Jarkasi, dan Anwar Cokroaminoto. Setelah itu dibuka pendaftaran untuk anggota Hizbullah. Pada tahap pertama pendaftaran melalui Shumubu atau agama. Setiap keresidenan diminta mengirim 25 orang pemuda Islam, rata-rata mereka para pemuda berusia 17-25 tahun. Berdasarkan usaha tersebut terkumpul 500 orang pemuda. Para anggota Hizbullah ini kemudian dilatih secara kemiliteran dan dipusatkan di Cibarusa, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 28 Februari 1945 latihan secara resmi dibuka oleh pimpinan tentara Jepang. Pembuka latihan ini didiri oleh Masyumi seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Muhammad Nasir. Dalam pidato pembukaannya, pimpinan tentara Jepang menegaskan bahwa para pemuda Islam dilatih agar menjadi kader dan pemimpin barisan Hizbullah. Tujuannya adalah agar para pemuda dapat mengatasi kesukaran perang dengan hati tabah, iman, dan yang teguh. Pada pelatihnya berasal dari komandan-komandan peta di bawah yang penguasanya perwira Jepang, Kapten Yanagawa Moichiro, pemeluk Islam yang kemudian menikah dengan seorang putri dari Tasik. Latihan dilakukan di Cibarusa selama 3,5 bulan. Program latihannya di samping keterampilan fisik kemiliteran juga dalam bidang mental rohaniah. Keterampilan fisik kemiliteran dilatih oleh para komandan peta, sedangkan bidang mental kerohanian dilatih oleh Kiai Haji Mustafa Kamil atau bidang kekebalan, Kiai Haji Muwardi bidang tauhid, Kiai Haji Abdul Halim bidang politik, dan Kiai Thohir Basuki bidang sejarah. Sementara itu sebagai ketua asrama adalah Kiai Haji Zainul Arifin. Pelatihan di Cibarusa berhasil membina kader-kader pejuang yang militer. Pelatihan itu juga menumbuhkan semangat nasionalisme para kader Hizbullah. Setelah selesai pelatihan, mereka kembali ke daerah masing-masing untuk membentuk cabang-cabang Hizbullah beserta program pelatihannya. Dengan demikian berkembang kekuatan Hizbullah di berbagai daerah. Para anggota Hizbullah menyadari bahwa tanah Jawa adalah pusat pemerintahan tanah air Indonesia, maka harus dipertahankan. Apabila Jawa yang merupakan garis terdepan diserang musuh, Hizbullah akan mempertahankan dengan penuh semangat. Semangat ini tentu pada hakikatnya bukan karena untuk membantu Jepang, tetapi demi tanah air Indonesia. Jika barisan pelopor
disebut sebagai organisasi militer di bawah naungan Jawa Hokai, maka Hizbullah merupakan organisasi militer berdiri di bawah naungan Masyumi. 3. Organisasi militer A. Heiho. Heiho pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: 1. Umur 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kampung tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai di Birma. Organisasi Heiho lebih berlatih di dalam bidang militer dibanding dengan organisasi-organisasi lain. Kesatuan Heiho merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Mereka sudah dibagi-bagi menjadi kompi dan dimasukkan ke satuan Heiho menurut daerahnya. Di Jawa menjadi bagian tentara ke-16 dan Sumatera menjadi bagian tentara ke-25. Selain itu juga sudah menjadi Heiho bagian angkatan darat, angkatan laut, juga sebagai Kempeiti kepolisian. Dalam Heiho telah ada pembagian tugas, misalnya bagian pemegang senjata anti pesawat, tang, artileri, dan pengemudi. Sejak berdiri sampai akhir penduduk Jepang, diperkirakan jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang dan sebagian besar sekitar 25.000 berasal dari Jawa. Namun sekian banyak anggota Heiho, tidak seorang pun yang berpangkat perwira karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang. B. Peta. Sekalipun tidak dapat dilepaskan dari rasa ketakutan akan adanya serangan sekutu, Jepang berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan sekutu. Heiho sebagai pasukan yang terintegrasi dengan pasukan Jepang masih dipandang belum memadai. Jepang masih berusaha agar pasukan secara konkret mempertahankan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. Jepang berupaya mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa disadari oleh rasa was-was yang makin meningkat karena di situasi di medan perang yang bertambah sulit, sehingga di samping Heiho, Jepang juga membentuk organisasi PETA. PETA adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota PETA adalah seksi khusus dari bagian intelijen disebut Tokubatsuhan. Bahkan sebelum ada perintah pembentukan PETA, bagian Tokuhatsu-han sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa. Latihan PETA itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraan berada di dalam Seinen Dojo atau Panti Latihan Pemuda yang terletak di Tangerang. Mula-mula anggota yang dilatih hanya 40 orang dari seluruh Jawa. Pada akhir latihan angkatan kedua Seinen Dojo, keluar perintah dari Panglima Tentara Jepang Letnan Jenderal Kumakichi Harada untuk membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi Tentara Pembela Tanah Air. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah PETA. Berdirinya PETA ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang disebut Osamu Seinendan nomor 44. Berdirinya PETA ternyata mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang bergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota PETA. Anggota PETA yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. PETA sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan dalam organisasi, misalnya Daidanjo, Komandan Baitalayu, Chudanjo, Komandan Kompul, Sodanjo, Komandan Peleton, Budanjo, Komandan Regu, dan Gyuhei, prajurit sukarela. Pada umumnya para perwira yang menjadi komandan batalion dan Daidanjo dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang terkemuka, misalnya pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum. Untuk Chudanjo dipilih dari mereka yang sudah bekerja tetapi pangkatnya masih rendah, misalnya guru-guru sekolah. Sodanjo dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. Adapun Budanjo dan Gyuhei dipilih dari para pemuda tingkat sekolah dasar. Untuk mencapai tingkat perwira PETA, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Pertama kali pendidikan itu dilaksanakan di Bogor dalam lembaga pelatihan yang beri nama Korps Pelatihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa, Boy, Giguyun, Kanbut, Koyokutai.
Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka ditempatkan di berbagai daidan atau batalion yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Pada struktur organisasi tentara Jepang hal ini memang berbeda dengan Heiho. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya para petugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Dalam kedudukannya di struktur organisasi militer Jepang, Peta memiliki kedudukan yang lebih bebas atau fleksibel dan dalam hal kepangkatan ada orang Indonesia yang sampai mencapai perwira. Oleh karena itu, banyak di antara berbagai lapisan masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota Peta. Sampai akhir pendudukan Jepang, anggota Peta ada sekitar 37 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera. Di Sumatera namanya lebih terkenal dengan Giguyun atau prajurit-prajurit sukarela. Orang-orang Peta inilah yang akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya. Beberapa tokoh terkenal di dalam Peta antara lain Supriyadi dan Sudirman. Jane iki ya lagi kesamsem ki ya temane ditraktir. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Di balik senyum manis dan propaganda yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan sekutu. Jepang juga menguras aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya. Nah, uraian berikut akan membahas mengenai kebijakan dan tindakan Jepang dalam mengerahkan semua kekuatan yang ada di Indonesia dan juga kekejaman Jepang dalam berbagai bentuk kerja paksa serta kebijakan-kebijakan lain yang menyakitkan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, wajar kita kemudian muncul berbagai perlawanan. 1. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki PD2, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang, sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk industrinya. Meletus PD2 pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari ambisi dan semangat imperialisme masing negara untuk memperluas daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, pada saat berkobarnya PD2, Indonesia benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang. Bahkan Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentang tentara Serikat dan melawan kekuatan Belanda. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintah Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Kebijakan Jepang itu juga sering disebut dengan ekonomi perang. Untuk lebih lanjutnya, perlu dilihat bagaimana tindakan Jepang dalam bidang ekonomi di Indonesia. Ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Belanda tidak lagi populer. Pada waktu Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara Hindia Belanda telah bumi hanguskan objek vital yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Jepang mengalami kesulitan dalam perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan Jepang. Sehubungan dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan diperbaiki. Kemudian beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi dikeluarkan, termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman berat. Sementara itu, bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang merupakan pusat perdagangan dunia. Karena tidak perlu memperdagangkan hasil perkebunan yang laku di pasaran dunia seperti tebu atau gula, tembakau, teh, dan kopi, maka Jepang tidak lagi mengembangkan jenis tanaman tersebut. Bahkan tanah perkebunan diganti menjadi tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan Jepang. Tanah itu diganti dengan tanaman padi untuk menghasilkan bahan makanan
dan bahan lain yang sangat dibutuhkan, misalnya jarak. Tanaman jarak waktu itu sangat dibutuhkan karena dapat digunakan minyak pelumas mesin-mesin termasuk mesin pesawat terbang. Tanaman kina juga sangat dibutuhkan, yaitu untuk membuat obat anti malaria sebab penyakit malaria sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tempur para prajurit. Pabrik obat yang sudah ada di Bandung sejak zaman Belanda terus dihidupkan. Tanaman tebu di Jawa juga mulai dikurangi. Pabrik-pabrik gula sebagian besar mulai ditutup. Penderesan getah karet di Sumatera mulai dihentikan. Tanaman-tanaman tembakau, teh, kopi, dan di berbagai tempat dikurangi. Oleh karena itu, pada masa Jepang ini hasil perkebunan sangat menurun. Produksi karet juga turun menjadi seperlimanya. Produksi tahun 1941. Pada tahun 1943, produksi teh turun menjadi sepertiganya. Dari zaman Hindia Belanda, beberapa pabrik tekstil juga mulai ditutup karena Jepang merasakan kekurangan kapal-kapal. Oleh karena itu, Jepang terpaksa mengadakan industri kapal angkut dari kayu. Jepang juga membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baju pelapis granat. Tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang. Kebutuhan pangan untuk menopang perang semakin meningkat, sehingga kegiatan penanaman untuk menghasilkan bahan pangan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, organisasi Jawa Hokokai giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan, terutama beras dan jagung. Tanah beras di Sumatera Timur di daerah bekas perkebunan yang luasnya ribuan hektar ditanami kembali sehingga menjadi daerah pertanian baru. Di Tanah Karo juga dibuka lahan pertanian baru dengan menggunakan tenaga para tawanan. Di Kalimantan dan Sulawesi juga dibuka tanah pertanian baru untuk menambah hasil beras. Untuk kepentingan penanaman lahan pertanian menambah hasil beras untuk kepentingan penambahan lahan pertanian ini, Jepang melakukan penebangan hutan secara liar dan besar-besaran. Di Pulau Jawa dilakukan penebangan hutan secara liar sekitar 500 hektar. Pembangunan hutan secara liar dan berlebihan tersebut mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujan. Penebangan hutan secara liar tersebut juga berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Dengan demikian, sekalipun tanah pertanian semakin luas, tetapi kebutuhan dan pangan tetap tidak tercukupi. Pemerintahan Jepang juga membuat berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan itu diantaranya yaitu kebijakan untuk wajib serah padi. Kebijakan ini menjadi Jawa sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kebijakan ini melibatkan seluruh Asia Tenggara serta Asia Timur. Juga kebijakan dalam penanaman jenis-jenis tanaman baru seperti kapas, yute, rosella, rami, dan jarak. Keadaan ini semakin menambah beban bagi pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini, kemudian pemerintah penduduk Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi. A. Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan di Jepang telah membentuk badan yang dinamai Sokuryo Konri Yimusho, kantor pengolahan pangan. B. Penggiling dan pedagang padi tidak boleh berprosesi sendiri, harus diatur oleh kantor pengolahan pangan. C. Para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang. Begitu juga padi harus diserahkan ke penggiling padi yang sudah ditunjuk pemerintah Jepang. Dalam hal ini berlaku ketentuan hasil keseluruhan produksi petani berhak 40%, kemudian 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung desa. Selama pendudukan tirani Jepang, kehidupan petani semakin merosot. Mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang, boleh dikatakan diserahkan kepada penguasa Jepang, sehingga kehidupannya menjadi semakin menderita. Sebelum panen, petani harus melaporkan kepada Kuco. Kuco inilah yang menjadi ujung tombak pengumpulan hasil panen dan petani. Hasil panen ditimbang dengan ukuran kintalan. Pada sebelumnya menggunakan ukuran dacin atau suatu dacin kira-kira 65 kg. Hergo Sunda, Rengas Dengklok 2009.
Dalam rangka mengendalikan kebijakan di bidang ekonomi, maka semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh Jepang dan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian di bidang perkebunan. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti dengan tanaman yang sesuai untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. Akibat kebijakan Jepang ini, tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia terus merosot. Dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang itu, ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Hindia Belanda tidak begitu populer, bahkan bank-bank yang pernah dikembangkan pemerintah Hindia Belanda dilikuidasi. Semua aset bank disita. Selanjutnya pada bulan April 1942 diumumkan suatu banking moratorium tentang adanya penanggungan pembayaran kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian, pimpinan tentara Jepang untuk Pulau Jawa yang berada di Jakarta mengeluarkan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina. Ordonansi serupa juga dikeluarkan oleh Komando Militer Jepang di Singapura untuk hak di Sumatera, sedangkan kewenangan likuidasi bank di Kalimantan dan Great East diberikan kepada Navy Ministry di Tokyo. Fungsi dan tugas bank yang dikuasai tersebut kemudian diambil alih oleh bank Jepang seperti Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Sebagai bank sirkulasi di Pulau Jawa, Javace Bank dilikuidasi, dibentuklah Nanpo Kaihatsu Kinko yang melanjutkan tugas tentara pendudukan Jepang dalam mengedarkan invasion money yang dicetak di Jepang dalam 7 dominasi mulai dari 1 hingga 10 golden. Uang Belanda kemudian digantikan oleh uang Jepang. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintahan Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi. Kegiatan kerja bakti itu meliputi pengumpulan bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar menjalankan semangat Jepang atau Nippon Seishin. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan Taiso serta Seikirei. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putra. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa kedudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibanding pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semi militer sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk membentukkan kader-kader yang memelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan. 3. Pengarahan Romusa. Berbagai kegiatan dan tindakan Jepang seperti disebutkan di atas telah membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk pengerahan tenaga Romusa. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan Romusa? Coba cari jawabnya. Perlu diketahui bahwa untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita dengar Romusa.
Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romu Kyokai yang ada di setiap daerah. Rakyat yang menjadi Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga sebab rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu di beberapa kota pernah terdapat beberapa Romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Romusa sukarela terdiri atas para pegawai yang bekerja tidak digaji selama 1 minggu di suatu tempat yang penting. Salah satu contoh ada rombongan dari Jakarta dipimpin oleh Soekarno. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut pekan perjuangan mati-matian. Akan tetapi lama-kelamaan karena kebutuhan harus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan keras, kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit bahkan mati kelaparan. Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai Romusa. Untuk mengambil hati rakyat Jepang, membeli julukan mereka yang menjadi Romusa itu sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Para Romusa itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada periode ini sudah sekitar 300.000 tenaga Romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti di Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja. Bagaimana dampak dari kebijakan dan tindakan Jepang tersebut? Yang jelas, penderitaan rakyat tidak berkurang tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan, bahkan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar semakin tumbuh subur seperti di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Masyarakat hidup dalam kesulitan. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan. 4. Perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah tangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai atau polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, ternyata hanya dipaksa untuk melayani para Kempeitai. Para gadis dan perempuan itu disekap dan kampung-kampung yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kampung-kampung itu dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. Aceh angkat senjata. Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Chot Playing yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Chot Playing, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan
kewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Chongpliang melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chongpliang untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan penduduk Jepang. Di Lok Siumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chongpliang. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu karena Abdul Jalil menolak jalan damai pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chongpliang. Kemudian pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjata padang dan kelawang bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang yang kedua kalinya tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian Jepang berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chongpliang setelah Jepang membakar masjid. Banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur bersama sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Jangka Buyadi di bawah pimpinan perwira Gyugun Abdul Hamid. Dalam situasi perang yang meluas di berbagai tempat, Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati, akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Berikutnya disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan pengerahan tenaga Romusa. Kerja paksa yang diadakan Jepang terlalu memakan waktu panjang sehingga para petani hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah. Dimaksud agar tidak dapat digunakan sekutu untuk mendarat pasukan payungnya. Tindakan Jepang itu sangat merugikan rakyat. Fakta yang memberatkan lagi, Jepang juga memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil panennya sebanyak 50-80%. B. Perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap penduduk Jepang. Apalagi ketika mengetahui perilaku pemerintah Jepang yang sangat kejam. Kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran yang banyak dianut oleh masyarakat Singaparna. Atas dasar pandangan dan ajaran Islam, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Pengerahan tenaga Romusa dengan paksa dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Para Romusa dari Singaparna dikirim di berbagai daerah di luar Jawa. Mereka umumnya tidak kembali karena menjadi korban keganasan alam maupun akibat tindakan Jepang yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Mereka banyak yang meninggal tanpa diketahui di mana kuburnya. Selain itu, rakyat juga diwajibkan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat menjerat dan menindas rakyat sehingga penderitaan terjadi di mana-mana. Kemudian secara khusus rakyat Singaparna di bawah Kiai Zainal Mustafa menentang keras untuk melawan Syekh Kerei. Itulah sebabnya rakyat Singaparna mengangkat senjata melawan Jepang. Perlawanan meletus pada bulan Februari 1944. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang ajengan di Sukamanah, Singaparna. Ia adalah pendiri pesantren Sukamanah. Pendiri pesantren Sukamanah ini tidak mau kerja sama dengan Jepang. Ia sangat menentang kebijakan Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Zainal Mustafa secara diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukamanah yang dipimpin oleh ajengan Najmimuddin. Kiai Zainal Mustafa memulai pertempuran pada salah satu hari Jumat di bulan Februari 1944 sebelum perang itu dimulai. Ada beberapa utusan dari kepolisian Tasikmalaya dan beberapa orang Indonesia yang ingin mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Namun polisi Jepang itu dilucuti senjata yang ditahan oleh pengikut Zainal Mustafa.
Kemudian ada seorang polisi yang disuruh kembali ke Tasikmalaya untuk melaporkan yang baru saja terjadi dan menyampaikan ultimatum dari Kiai Zainal Mustafa kepada pihak Jepang agar besok segera memerdekakan Jawa dan jika tidak maka akan terjadi pertempuran yang akan mengancam keselamatan orang-orang Jepang. Hari berikutnya datang kembali rombongan utusan Jepang ke Sukamana untuk mengadakan kembali perundingan dengan Zainal Mustafa. Akan tetapi utusan Jepang itu bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Hal ini menyulut kemarahan pengikut Zainal Mustafa sehingga utusan Jepang itu dilucuti senjatanya dan ditangkap, bahkan ada yang dibunuh. Sementara ada juga yang berhasil melarikan diri. Setelah kejadian ini, Jepang mengirimkan pasukan ke Sukamana yang terdiri dari 30 orang Kempetai, 60 orang polisi negara istimewa Tokubetsu Keisatsu dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran terjadi lebih kurang 1 jam di Tampung Sukamana. Pihak rakyat yang menyerang dengan mempergunakan pedang dan bambu runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Zainal Mustafa dengan pengikutnya bertempur mati-matian untuk menghadapi gempuran dari pihak Jepang. Karena jumlah pasukannya lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Dalam pertempuran ini banyak berguguran para pejuang Indonesia. Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944 mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Perlawanan Indramayu. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singaparna. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah tertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengerahkan tenaga Romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita. Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di Desa Kamplongan, Distrik Tarangampel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Lohder. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa bertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapat sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang yang demikian. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Setelah kejadian tersebut maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dalam membela bumi tanah airnya. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang terjadi di banyak tempat, begitu juga di Kalimantan. Terjadi peristiwa yang hampir sama dengan yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Pemimpin suku Dayak ini memiliki pengaruh yang luas di kalangan orang-orang atau suku-suku di daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Walaupun mereka hanya berjumlah sedikit, tetapi dengan bantuan rakyat yang militan dan dengan memanfaatkan keuntungan alam berupa rimba belantara, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh. Perlawanan berkorban dengan seginya. Namun harus dipahami bahwa di kalangan penduduk juga berkeliaran para mata-mata Jepang yang berasal dari orang-orang Indonesia sendiri. Lebih menyedihkan lagi, para mata-mata itu juga tidak segan-segan menangkap rakyat, melakukan penganiayaan dan pembunuhan, baik terhadap orang-orang yang dicurigai atau bahkan terhadap saudaranya sendiri. Adanya mata-mata inilah yang sering membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah. Demikian juga perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangsuma di Kalimantan ini akhirnya mengalami kegagalan. Perlawanan rakyat Irian Barat. Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan juga dialami oleh rakyat di Irian Barat. Mereka mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu wajar jika kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan perlawanan yang dikenal di Papua adalah gerakan Koreri yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya bersama El Rum Korem.
Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan pendudukan Jepang. Rakyat Irian memiliki semangat juang pantang menyerah sekalipun Jepang sangat kuat, sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan. Rakyat Irian terus memberikan perlawanan di berbagai tempat. Mereka juga tidak memiliki rasa takut. Padahal kalau ada rakyat yang tertangkap, Jepang tidak segan-segan memberi hukuman pancung di depan umum. Namun rakyat Irian tidak gentar menghadapi semua itu. Mereka melakukan taktik perang gerilya. Tampaknya Jepang cukup kewalahan mengalami keberanian dan taktik gerilya orang-orang Irian. Akhirnya Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Irian tersebut. Jepang akhirnya meninggalkan Biak. Oleh karena itu dapat dikatakan Pulau Biak ini merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia. Ternyata perlawanan di tanah Irian juga meluas di berbagai daerah dari Biak kemudian di Yapen Selatan. Salah seorang pemimpin perlawanan di daerah ini adalah Silas Papare. Perlawanan di daerah ini berlangsung sangat lama, bahkan sampai kemudian tentara Jepang dikalahkan sekutu. Telah berjuang bergerilya dalam waktu yang sangat lama, rakyat Yapen Selatan mendapatkan bantuan senjata dari sekutu. Bantuan senjata itu membantu rakyat Yapen Selatan untuk mengalahkan Jepang. Hal tersebut menunjukkan bagaimana keuletan rakyat Irian dalam menghadapi kekejaman penduduk Jepang. Peta di Blitar angkat senjata. Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan rakyat sangat berat. Tidak ada sedikit pun dari pemerintahan penduduk Jepang yang memikirkan kehidupan rakyat yang memerintahnya. Yang ada pada benak Jepang adalah memenangkan perang dan upaya mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Sebagai komandan peta, Supriyadi cukup memahami bagaimana penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan Jepang. Masalah pengumpulan hasil padi, pengerahan Romusa, semua dilakukan secara paksa dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Sungguh kekejaman yang luar biasa. Hal semacam ini juga dirasakan Supriyadi dan kawan-kawannya di lingkungan peta. Mereka kerap menyaksikan sikap congkak dan sombong dari para Shikoden yang melatih mereka. Para pelatih Jepang seiring merendahkan para prajurit Bumiputra. Hal ini menambah rasa sakit hati sekaligus rasa benci pasukan Supriyadi terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. Penderitaan rakyat itulah yang menimbulkan rencana para anggota peta di Blitar untuk melancarkan perlawanan terhadap penduduk Jepang. Rencana perlawanan itu tampaknya sudah dibuat, tinggal menunggu waktu yang tepat dalam perlawanan tersebut. Rencana akan melibatkan rakyat dan beberapa kesatuan lain. Apapun yang terjadi, Supriyadi dengan teman-temannya sudah bertekad bulat untuk melancarkan serangan terhadap pihak Jepang pada tanggal 29 Februari 1945. Dini hari, Supriyadi dengan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dari Daidan, lalu keluar dengan bersenjata lengkap. Setelah pihak Jepang mengetahui adanya pergerakan penyerbuan itu, mereka segera mendatangkan pasukan semuanya orang Jepang. Pasukan Jepang juga bersenjatai dengan beberapa tank dan pesawat udara. Mereka segera menghalau para anggota peta yang mencoba melakukan perlawanan. Tentara Jepang mulai menguasai keadaan di seluruh kota Blitar, mulai dari dikuasai. Pimpinan tentara Jepang kemudian menyerukan kepada segenap anggota peta yang melakukan serangan agar segera kembali ke induk kesatuan masing-masing. Kesatuan mulai memenuhi perintah pimpinan tentara Jepang itu. Akan tetapi mereka yang kembali ke induk pasukannya memenuhi panggilan justru ditangkapi, ditahan, dan disiksa oleh polisi Jepang. Selanjutnya diserukan kepada anak buah Supriyadi agar menyerah dan kembali ke induk pasukannya. Kurang lebih setengah dari batalion Supriyadi memenuhi panggilan tersebut, namun pasukan yang lain tidak ingin kembali dan tetap setia melakukan perlawanan peta yang dipimpin oleh Supriyadi. Mereka yang tetap melakukan perlawanan itu antara lain peleton pimpinan Shodancho, Supriyadi, dan Muradi. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Untuk menghadapi perlawanan peta di bawah pimpinan Supriyadi, Jepang mengerahkan semua pasukannya dan mulai memblokir serta mengepung pertahanan pasukan peta tersebut. Namun pasukan Supriyadi tetap bertahan. Mengingat semangat, tekad, dan keulatan pasukan Supriyadi dan Muradi tersebut, maka Jepang mulai menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi. Kolonel Katagiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan peta dengan lemah lembut, penuh kesantunan, sehingga para pemuda yang telah memuncak panas itu bisa membalik menjadi dingin kembali. Kolonel Katagiri berhasil mengadakan persetujuan dengan mereka. Para pemuda peta yang melancarkan serangan bersedia kembali ke Daidan beserta senjatanya.
Atagiri menjanjikan bahwa segala sesuatu akan dianggap soal intern Daidan dan akan diukur oleh Daidancho Sukamat. Mereka akan diterima kembali dan tidak akan dibawa ke depan pengadilan militer. Dengan hasil kesepakatan itu, maka pada suatu hari kira-kira pukul 8 malam Sudancho Muradi tiba bersama pasukannya kembali ke Daidan. Di sini sudah berderet barisan para perwira di bawah pimpinan Daidancho Sukamat. Sejenak kemudian Sudancho Muradi maju lapor kepada Sudancho Sukamat bahwa pasukannya telah kembali. Mereka juga mengatakan menyesal atas perbuatan melawan Jepang dan berjanji untuk setia kepada kesatuannya. Kekuatan peta ini di bawah Suprijadi ini semakin lemah. Tidak terlalu lama akhirnya perlawanan peta di Blitar di bawah pimpinan Suprijadi ini dapat dipadamkan. Tokoh dan anggota peta yang ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Setelah melalui beberapa kali persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup dan sebagainya. Mereka yang dipidana mati antara lain Dr. Ismail Muradi yang sudah disebutkan di atas, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Munanto, dan Sudarno. Sementara itu Suprijadi tidak jelas beritanya dan tidak disebut dalam pengadilan tersebut. D. Drama akhir sang tirani. Apakah yang terlintas dalam pikiranmu ketika kamu menanyakan alamat seseorang? Tentu kamu akan menanyakan di jalan apa, di rukun tetangga, dan di rukun warga. Berapakah orang tersebut tinggal? Dengan mengetahui lokasi RT dan RW akan mempermudah untuk menemukan alamat yang sedang dicarinya. Selain mempermudah pencarian alamat, apakah sebenarnya fungsi RT dan RW saat ini? Tentu keberadaan RT dan RW sekarang ini juga untuk mengkoordinasi berbagai wilayah sosial. Tetapi bagaimana keberadaan RT pada masa pendudukan tiran di Jepang? Istilah RT dan fungsinya ini memang dieksplikasikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Namun tujuan keberadaan RT masa pendudukan Jepang untuk memantai pribumi dalam kerja romusa atau dalam upaya menyerahkan hasil pertanian dan barang lain. Dengan demikian RT dan RW mempunyai peranan yang cukup penting pada masa pendudukan Jepang. Saat itu Jepang membuat suatu kebijakan mengarahkan massa untuk kerja lebih giat. Kerja itu kemudian menjurus ke arah kerja paksa atau kita kenal dengan romusa. Untuk melaksanakan tugas pengerahan massa dengan baik, maka dibutuhkan tonarigumi atau RT, merupakan organisasi sosial yang efektif untuk mengawasi pengerahan tenaga kerja rakyat. Karena tenaga sepenuhnya disediakan untuk kepentingan Jepang, rakyat sendiri menjadi tidak terurus, ditambah lagi harus melakukan kerja paksa, maka kehidupan rakyat semakin berita. 1. Akibat penduduk Jepang di Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun di bidang birokrasi dan militer. A. Bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang, misalnya desa dengan ku, kecamatan so, kewarganegaraan dengan kun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan kepresidenan dengan shu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditunjukkan pada Kaisar Jepang Tekno Teika. Seperti telah diterapkan di atas bahwa Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa, Madura berpusat di Batavia. Sementara itu Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian sebagai pusatnya di ujung pandang. Pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang. Untuk Asia Tenggara diberkudukan di Dalat atau Vietnam. Jepang juga membentuk organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Putra. Tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. Tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapus pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dan kunjungan ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum nasionalis, untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka. B. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi.
Guna membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng pertahanan. Mula tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat untuk menarik pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romukyokai yang ada di setiap daerah. Para pekerja Romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka dijamin kehidupannya, kesehatan, dan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja Romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dan menjalankan tugasnya. Para pekerja Romusa itu juga dikirim ke Burma, Mongphai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Saat itu kondisi masyarakat menyedihkan, bahkan makanan sulit didapatkan akibat banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota besar. Barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Semua objek vital dan alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah. Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan diasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa mereka berusaha menanami pabrik gula dalam Meiji Seiji. Masa juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan dinilai berguna bagi masyarakat luas seperti memperbaiki jalan, saluran air, dan menanam pohon jarak. Mereka dilakukan Masyarakat juga diwajib untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah Tonarigumi, rukun tetangga, untuk memobilisasi massa dengan efektif. Sementara itu, proses komunikasi antar komponen bangsa di Indonesia mengalami kesulitan, baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar. Karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang, semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta, Bondacok menjadi Bogor. Sementara itu, untuk menghasilkan karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta yang bernama Keimon Bunka Shidosho. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang, seringkali rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kompetensi. C. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan penguasaan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan laku kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran Ika Daigaku di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik Kogyo Daigaku di Bandung. Jepang juga membentuk Akademi Pamong Praja Konkoku Gakuin di Jakarta serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Pada saat itu perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi. Menurut Jepang, pendidikan kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun bagi bahasa Indonesia, tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda juga dianjurkan masuk barisan Sainendan dan Kaibodan atau pembantu polisi. Mereka dilatih baris-baris dan perang meskipun
banyak bersenjatakan kayu. Dalam Sainendan, mereka dijadikan barisan pelopor atau suisatai. Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang berat. Latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita. Di birokrasi dan militer, dalam bidang birokrasi dengan dikeluarkannya UU nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan UU nomor 28 tentang aturan pemerintahan Shu dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi pemerintahan Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat pembekalan perang di wilayah selatan. Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas Shu, Shiken, Gun, Shondanku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang. Daerah pemerintahnya tertinggi adalah Shu, meskipun luar wilayah Shu sebesar keresidenan, namun fungsinya berbeda. Apabila residen merupakan pembantu gubernur, maka Shu adalah pemerintahan otonomi di bawah Shochukan yang berkedudukan sama dengan gubernur. Pada masa pendudukan Jepang yang dibentuk Chōsangin yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volksrat, dalam Volksrat masih dapat dilakukan kritik pemerintahan dengan bebas, sementara Chōsangin tidak dapat dilakukan hal itu. Perbedaan antara masa penjajahan sebelum dengan masa penduduk Jepang yaitu rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan bidang ketentraman, bidang pertahanan dan keamanan. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar militer, barisan berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer, dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itulah mereka melatih penduduk dengan latihan militer. Bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 2. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang Motorai pun mulai mengadakan pengobahan atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan melawan sekutu. Sementara itu, Jenderal Kuniaki Kaso memberikan janji kemerdekaan September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Kinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula Jepang mulai mengarahkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, suasana kemerdekaan terasa semakin dekat. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Weddiodiningrat, R.P. Suroso sebagai wakil ketua merangkap kepala tata usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya tata usaha yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. R.M. Abdul Ghaffar Prigodikdo. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh Indonesia ditambah 7 orang Jepang yang tidak punya suara. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chōsangin di Jakarta yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini digunakan sebagai gedung Volksrat. Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang, jalannya persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan Jepang tidak pernah terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan. Semua hal yang berkaitan dengan masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia. Pada pidato sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya, Rajiman Weddiodiningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia.
Orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam sidang pertama, Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Rajiman, selama 2 hari berlangsung rapat belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada tanggal 1 Juni pukul 11, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya dasar negara dan landas filosofi dari suatu negara merdeka. Pada saat itu, gedung Choi Chuo Sangiin mendapat penjagaan ketat dari tentara Jepang. Sidang saat itu dinyatakan tertutup, hanya beberapa wartawan dan orang tertentu yang diizinkan masuk. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan dasar negara. Pada mulanya, Soekarno mengusulkan Pancadharma. Nama Pancadharma dianggap tidak tepat karena dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman yang mengerti bahasa, sehingga dinamakan dengan Pancasila. Pancasila sila adalah artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia supaya kekal dan abadi. Pidato Soekarno itu mendapat sambutan sangat meriah, tepukan tangan para peserta, suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan BPUPKI. Para pelatanan mencatat sambutan yang diucapkan Soekarno itu dengan cermat. Cindy Adam, penulis buku autobiografi Soekarno, itu menceritakan bahwa ketika ia diasingkan di Ende Flores, saat ini menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 1934 sampai 1937, Soekarno sering merenung tentang dasar negara Indonesia merdeka di bawah pohon sukun. Pada kesempatan tersebut, Ir Soekarno juga menjadi pembicara kedua. Ia menemukan tentang 5 dasar negara. 5 dasar itu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila. Sementara itu, Muhammad Yamin dalam pidatonya juga mengumumkan asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin, ada 5 azas, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Pembentukan panitia 9 itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas Ir Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Abdul Kahar Mujakar, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam teks Piagam Jakarta itu dibuat 5 asas yang diharapkan akan menjadi dasar dan landasan filosofi bagi Indonesia merdeka. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotaan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan masing-masing 1 orang dari golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945.